Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran terkait RPP. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang komponen B, yaitu media, alat bahan, dan sumber belajar. Kali ini kita akan memasuki komponen selanjutnya, yaitu C, tentang kegiatan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan karena ada penjelasan yang terlewat, meskipun ini bukan template yang seharusnya, tapi untuk memudahkan itu, sebaiknya saat menulis media pembelajaran, jika media pembelajarannya sangat banyak, boleh diberikan penomoran, ya. Misalkan satu, video YouTube tentang apa, linknya mana. Kemudian nomor 2, video YouTube tentang apa, linknya apa, dan seterusnya. Begitupun dengan sumber belajar, jika banyak, maka diberikan penomoran saja berdasarkan sub-sub materi yang dimaksud. Gitu ya untuk komponen B. Sekarang kita masuk ke dalam komponen C. Komponen C ini kegiatan pembelajaran. Di mana kegiatan pembelajaran ini ada beberapa sub-sub komponen lagi di dalamnya. Yang pertama adalah pertemuan, materi pokok, model pembelajaran, metode pembelajaran, dimensi P3 atau profil penguatan pelajar Pancasila, ada tema project, dan lainnya adalah suplemen yang bisa ditambahkan. Nanti kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa ditambahkan dalam komponen C ini. Yang pertama kita bahas pertemuan ke dulu ya. Pertemuan ke ini kita tulis dengan misalnya pertemuan ke-2 ya, atau pertemuan ke-1 dan seterusnya. Materi pokoknya ditulis materi-materi atau submateri atau subkonsep terkait pada pertemuan yang dimaksud. Ya, kalau materi submaterinya terdiri dari beberapa sub-submateri, misalkan ada mitosis, meiosis, kemudian hal-hal yang lainnya banyak sekali, itu bisa diberikan penomoran dengan bentuk poin-poin. Ya. Dan sekali lagi, submateri ini harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan pada komponen sebelumnya, yaitu di awal di sini, sehingga jangan sampai ada tujuan pembelajaran pada pertemuan yang dimaksud ternyata tidak tertulis submaterinya tentang apa. Begitu. Kalau model pembelajaran, tentu model pembelajaran ini kita sudah tahu bahwa model pembelajaran itu dia punya sintaks, ya. Dia punya langkah-langkah yang ajak. Urutannya tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa di-switch antara urutan 1 menjadi urutan 2 dan sebaliknya. Itu adalah model pembelajaran. Ya, di mana untuk penjelasan tentang model pembelajaran, Anda bisa mencoba melihat video YouTube saya yang lain terkait model-model pembelajaran, terutama model-model pembelajaran yang populer digunakan di kurikulum Merdeka dan juga di Kurtilas, yaitu ada model pembelajaran discovery learning, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Silakan nanti dicek di playlist YouTube saya yang lain. Nah, model pembelajaran ini tentu harus dipilih berdasarkan karakteristik materi pada pertemuan yang dimaksud. Tentu kita sudah tahu kalau materi pada pertemuan 1 misalkan tentang praktikum, ya, praktikumnya tentang menguji variabel bebas dan variabel terikat, itu kita tahu pakai modelnya seperti apa. Kemudian misalnya pertemuan satunya tentang pembuatan produk, kita sudah tahu model pembelajarannya apa. Kemudian kalau pertemuan yang dimaksud adalah tentang mencari gagasan masalah, menemukan solusi, upaya tindakan yang solutif, dan seterusnya, kita tahu juga itu model pembelajaran apa. Jadi model pembelajaran ini tentu hanya satu untuk satu pertemuan, ya, tidak mungkin satu pertemuan kita punya 2 model pembelajaran, tidak mungkin juga lebih dari 2 model pembelajaran. Tentu satu pertemuan, satu model pembelajaran. Ya. Tapi ada juga di mana model pembelajaran tersebut bisa diselesaikan dalam 2 pertemuan. Artinya sintaksnya dipenggal, seperti project based learning salah satunya. Oke, silakan nanti itu ditulis di sini apakah inquiry, inquiry-nya level berapa, discovery learning, dan seterusnya. Nah, kalau metode itu tentu berbeda dengan model pembelajaran. Sebetulnya ketika bicara model pembelajaran, kita juga sudah bicara tentang metode yang ada di dalamnya. Ya, metode pembelajaran itu tentu kita tahu ada ceramah, kajian literatur, diskusi, presentasi, penugasan,
praktikum, observasi, investigasi, project, dan seterusnya itu adalah metode-metode. Tentu, metode yang nanti ditulis di sini, itu adalah metode yang memang akan terjadi dan dilakukan saat model pembelajaran tersebut diterapkan. Ya, contoh, untuk presentasi. Sepertinya semua model pembelajaran sintaks akhirnya ada mengomunikasikannya ya, mempresentasikan hasilnya, sehingga ada metode presentasi. Kemudian, ada nggak model pembelajaran yang sintaks tertentu gurunya berceramah tentang konsep? Berarti ada metode ceramah, tulis di situ. Kemudian, ternyata ada model pembelajaran tertentu yang kegiatan pembelajarannya adalah dengan praktikum, berarti tulis metode praktikum. Ya, jadi sinkron. Model dan metode itu sinkron karena metode itu adalah paket yang ada di dalam model pembelajaran. Jadi jangan sampai model pembelajarannya apa, ternyata metode yang seharusnya ada dalam model pembelajaran itu malah tidak ditulis. Oke, jadi silakan dipertimbangkan metode pembelajarannya apa saja. Tentu di sini bisa lebih dari satu ya, tapi kalau model tidak boleh lebih dari satu. Nah, selanjutnya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sebetulnya ini diterapkan hanya pada RPP Kurikulum Merdeka, tapi di beberapa sekolah yang masih menerapkan Kurtilas, tidak ada salahnya sudah menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan pada Kurtilas, RPP template Kurtilas, dan juga RPP template Kurikulum Merdeka. Jadi dimasukkan saja. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah mencantumkan berbagai dimensi profil pelajar Pancasila yang berpotensi muncul dalam proses pembelajaran pada pertemuan yang dimaksud. Oke, sebagai contoh saya akan coba jelaskan dalam bentuk materi yang khusus. Oke, sebentar ya. Nah, ini saya buka dulu. Oke. Nah, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Apa penjelasan dari masing-masing dimensi ini? Nanti bisa dicek di halaman selanjutnya. Misalnya yang beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu intinya adalah menanamkan akhlak manusia terhadap beberapa komponen seperti akhlak beragama. Tentu ini ada spesifik ya pada mata pelajaran yang lebih terfokus pada agama. Kemudian akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, akhlak bernegara, dan seterusnya. Nah, ini pun bisa diterapkan dalam materi biologi. Misal, kita ingin, saya kasih contoh satu saja ya, misalkan kita ingin mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan dengan daur ulang limbah misalnya. Nah, tentu ketika kita membelajarkan itu kepada siswa, kita berharap siswa punya akhlak kepada alam. Ya, mereka tahu bahwa alam ini harus kita jaga, ini adalah ciptaan Allah yang harus kita lestarikan dan seterusnya. Maka secara tidak langsung dalam materi tersebut sudah ada elemen kunci dimensi yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama akhlak kepada alam. Gitu ya. Tapi tentu tidak semua komponen pembelajaran itu akan ada dimensi ke satu ini, tergantung materinya ada nggak yang relevan dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Begitu ya. Yang kedua adalah, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini lebih berbicara tentang mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, ini lebih terkait dengan kebangsaan, ya, atau menghargai tentang perbedaan dan seterusnya. Ya, kira-kira pembelajaran biologi pada materi apa yang memungkinkan muncul dimensi berkebinekaan global? Dan kira-kira elemennya yang mana terkait dengan materi yang dimaksud? Gitu ya. Kemudian selanjutnya,
ada tentang gotong royong. Nah, gotong royong ini intinya ya bekerja sama atau berkolaborasi, di mana elemen kuncinya ada kolaborasi, ada kepedulian, ada berbagi. Eh, Tentu ada beberapa materi-materi khusus, terutama ya memang harus dibiasakan di setiap submateri ya dalam materi pembelajaran biologi, di mana harus selalu berkelompok, berkolaborasi, berdiskusi. Nah, jadi kalau memang pembelajaran tersebut muncul kegiatan seperti itu, maka itu sudah memenuhi dimensi profil pelajar Pancasila yang gotong royong, terutama kolaborasi, misalnya. Yang selanjutnya ada mandiri. Nah, mandiri ini kaitannya dengan individu. Ini terkesan seolah bertolak belakang ya dengan dimensi yang sebelumnya. Yang satu gotong royong, tiba-tiba di sini adalah mandiri. Tentu ini adalah dua hal yang seolah-olah berlawanan. Padahal mandiri dan gotong royong ini berada dalam konteks yang berbeda. Kalau mandiri, dia hanya terkait dengan dirinya sendiri, yang tidak berarti lepas dari orang lain. Tapi mandiri itu artinya dia sadar dengan situasi yang harus dihadapi dalam pemecahan masalah dengan kelompoknya, atau meregulasi diri, apa yang harusnya dia lakukan dalam kegiatan berkelompok. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Gitu. Jadi tetap berkaitan antara gotong royong dan mandiri. Gitu ya. Kemudian ada bernalar kritis. Kalau bernalar kritis ini tentu segala hal yang terkait dengan menganalisis informasi lebih mendalam, seperti memproses informasi, mengevaluasi informasi, merefleksi hasil berpikir, mengambil keputusan, dan seterusnya. Lebih lengkapnya sebetulnya ada di berpikir kritisnya Ennis Norris ya. Nah, tapi intinya ketika materi yang dimaksud atau submateri yang dimaksud menuntut siswa untuk berpikir secara mendalam, seperti memecahkan masalah, merumuskan gagasan, mengambil tindakan solutif, ketika ada masalah ini tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian memeriksa tentang solusi-solusi yang ada, dan seterusnya, maka materi tersebut berarti bisa memenuhi dimensi bernalar kritis. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah dimensi kreatif. Dimensi kreatif ini kaitannya adalah dengan menciptakan sesuatu, dengan menghasilkan sesuatu. Ya, baik menghasilkan dengan cara memodifikasi dari yang ada menjadi sesuatu yang baru, atau menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Itu adalah kreatif. Salah satu elemennya ada menghasilkan gagasan dan menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, jadi jika materi atau submateri pada pertemuan yang dimaksud memungkinkan siswa untuk membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu, baik itu menghasilkan gagasan dalam bentuk poster, atau gagasan dalam bentuk video dokumenter, atau menghasilkan produk yang nyata, misalkan daur ulang limbah atau apapun itu yang benar-benar terlihat secara nyata, maka itu sudah memenuhi dimensi kreatif. Nah, jadi keenam dimensi ini, pertanyaannya adalah apakah dalam satu pertemuan pada submateri tertentu, keenam-enamnya harus ada, atau boleh hanya beberapa saja? Jawabannya, fleksibel. Jadi jika memungkinkan submateri tersebut pada pertemuan yang dimaksud memang memungkinkan muncul keenam-enamnya, maka tulis keenam dimensi ini. Kalau hanya, misalkan pada pertemuan satu, submaterinya hanya bisa memunculkan gotong royong dan bernalar kritis saja, itu pun tidak apa-apa. Berarti tulis saja dua, gotong royong dan bernalar kritis. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali pada template yang awal, maka yang harus Anda tulis di sini adalah tuliskan dimensi apa saja yang memungkinkan muncul dalam pembelajaran di pertemuan tersebut. Misalnya gotong royong, bernalar kritis. Atau gotong royong, berpikir kreatif. Atau kritis dan kreatif. Atau beriman pada Tuhan atau berakhlak pada alam. Dan juga apa tadi dimensi yang satunya? Mandiri misalnya. Gitu ya, tulis saja di sini. Nah, untuk tema project ini hanya ditulis bagi yang model pembelajarannya project based learning. Ya, di mana sudah ditentukan di sini modelnya adalah project based learning, maka ini wajib dicantumkan. Tapi jika model pembelajarannya bukan project based learning, maka ini sebaiknya dihapus saja.
ya, dihapus seperti ini, dihilangkan. Oke. Nah, katakanlah pembelajaran yang ada di pertemuan yang dimaksud adalah tentang project based learning. Maka tema project-nya apa aja? Nah, tema project-nya itu ada beberapa hal, beberapa tema yang bisa dicantumkan minimal satu atau lebih dari satu. Prinsipnya sama dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jika memang proyeknya bisa memenuhi hampir semua tema, maka semua temanya ditulis. Tapi kalau ternyata hanya memenuhi beberapa tema saja atau hanya satu, maka tema proyeknya ditulis satu saja sesuai dengan fakta di pembelajarannya. Oke, saya akan perlihatkan yang dimaksud dengan tema proyek itu seperti apa. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Saya akan share screen lagi. Nah, ini adalah tema proyeknya. Jadi sekali lagi, tema proyek ini dipilih minimal satu tema. Jadi setiap ada model pembelajaran project based learning pada pertemuan yang dimaksud, maka proyeknya tersebut harus memenuhi minimal satu tema untuk satu kegiatan proyek. Nah, kalau tidak salah, dalam satu tahun, masing-masing mapel harus ada 3 tema untuk SMA dan 2 tema untuk SMP. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Oke, sekarang temanya ada apa saja? Ada 7 tema sebetulnya. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Tema ini terkait dengan aktivitas manusia yang terkait dengan dampak global, perubahan iklim, tentang lingkungan, atau tentang krisis berkelanjutan. Jadi tema proyek yang terkait dengan hal-hal tersebut, maka dia sudah memenuhi tema gaya hidup berkelanjutan. Coba nanti dipertimbangkan. Kira-kira proyek seperti apa ya yang akan mengarah pada gaya hidup berkelanjutan? Nah, ini deskripsinya yang perlu dipelajari. Kemudian, kearifan lokal. Ini adalah tema yang kedua. Kearifan lokal itu bicara tentang masyarakat lokal, nilai kesenian, tradisi lokal, budaya, dan nilai luhur setempat. Dari sini kita sudah tahu ya, kayaknya ada mata pelajaran khusus deh yang bisa mengarah kepada tema nomor 2 ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, ternyata di submateri biologi bisa memenuhi tema proyek ini. Begitu ya. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Di sini adalah tentang perspektif-perspektif budaya atau sudut pandang seperti agama, percayaan, kemiskinan, lingkungan, stereotip negatif, atau tentang perdamaian. Tema selanjutnya ada tentang bangunlah jiwa dan raga. Nah, ini tentang masalah kesejahteraan diri, perundungan, masalah kesehatan, kesejahteraan fisik dan mental, isu narkoba, pornografi, dan seterusnya. Jadi materi biologi juga pernah ada kan materi tentang zat adiktif atau psikotropika. Nah, kalau ternyata pembelajaran tersebut diproyekkan, maka tentu akan memenuhi tema bangunlah jiwa dan raga. Tema selanjutnya ada suara demokrasi. Di sini berbicara tentang demokrasi, implementasi demokrasi, berpikir sistem, dan juga demokrasi Pancasila. Ya, intinya semuanya tentang kebebasan berpikir atau demokrasi. Ada lagi tentang berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kalau sub materi proyeknya nanti akan menghasilkan produk yang terkait dengan teknologi, tentang proses engineering, tentang model atau prototipe tertentu, atau menciptakan suatu karya baik digital dan non-digital, maka itu masuk ke dalam teknologi. Mohon maaf, harus digital. Mohon maaf ya, harus digital. Kalau masuk digital, karya digital, maka masuk ke dalam teknologi. Begitupun yang terkait dengan engineering proses juga masuk ke dalam teknologi. Begitu. Yang terakhir adalah tema kewirausahaan. Dari sini kita sudah jelas bahwa tema ini adalah tentang perekonomian, pembangunan berkelanjutan, karya yang bernilai jual, peluang, dan kebutuhan masyarakat terkait dunia ekonomi. Ya, jika proyeknya terkait hal-hal tersebut, maka dia sudah memenuhi tema proyek kewirausahaan. Nah, jadi ada 7, dan ketujuh ini tidak harus semuanya ada, minimal 1 untuk proyek. Ya, sebenarnya implementasi di lapangan, proyek dalam kurikulum Merdeka itu tidak hanya satu mata pelajaran, tapi terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu. Misalnya, guru biologi, guru ekonomi, guru fisika bersama-sama berkolaborasi menciptakan satu proyek yang memenuhi minimal satu tema proyek atau lebih dari satu tema proyek yang nanti akan dibelajarkan di luar
kegiatan intrakurikuler, artinya di kokurikuler. Ya, tapi dalam praktik kita kali ini di mata kuliah perencanaan pembelajaran, proyeknya kita fokuskan dulu pada materi biologi saja. Ya, seperti itu ya, tapi hal tadi perlu dipahami. Oke, kita akan kembali kepada template awal. Nah, jadi kita sudah tahu di sini apa yang harus ditulis, ya, yaitu dimensinya saja, bukan deskripsi, mohon maaf, yang ditulis di sini adalah temanya saja, bukan deskripsi temanya, tapi temanya saja. Nah, itu ya. Selebihnya ini bisa ditambahkan, seperti bagaimana pembagian kelompoknya kalau ada kelompok, berapa jumlah dalam satu kelompoknya, apakah heterogen atau homogen, kemudian penjelasan komponen STEM, jika terkait proyek, dan ini wajib ya. Kalau ini wajib ada jika pembelajarannya tentang proyek, ya. Dan ini wajib ada jika pembelajarannya tentang menggunakan metode diskusi, ya. Dan lain sebagainya juga boleh dicantumkan sebagai suplemen. Tapi biasanya yang dicantumkan adalah ini, kalau ada diskusi, dan juga yang ini kalau pembelajarannya proyek, ya. Apa yang harus dicantumkan terkait STEM ini jika pembelajarannya menggunakan model PJBL? Hal tersebut akan saya jelaskan pada video selanjutnya, ya. Agar durasinya tidak terlalu panjang, jadi video kali ini akan saya cukupkan saja. Mudah-mudahan mudah dipahami dan sudah ada gambaran bagaimana mengisi komponen B dan C yang terkait dengan komponen A, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah pernah diturunkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.